Bismillah, hari ini tanam. Semoga cuacanya mendukung. Pratanam lagi di garis. Sudah 1 bulan lahan ini istirahat, mulai menunggu membajak, menunggu benih. Semoga musim tanam kedua bisa berjalan lancar. Insya Allah ini nanti menggunakan penanaman Jajah Gower 51, benih muda, agak terlambat, biasanya 12 hari, ini 25 hari, tapi masih menggunakan sistem benih tanaman bibit muda. Jadi menggunakan plastik, metode tanam Sri. Akar masih utuh, batang masih utuh, masih mengandung biji. Untuk update perkembangan selanjutnya nanti akan kita dokumentasikan. Masih petak pertama yang diberi garis. Ini bibit yang mau kita tanam seperti ini. Nah, ini masih ada bijinya begini, akarnya masih utuh. Seperti ini. Ini masih mengandung biji, akarnya masih utuh. Ini kalau ditanam ini langsung hidup ya, ditanam 1 hari langsung hidup, tidak pakai mati. Tidak seperti biasanya menggunakan sistem konvensional itu ada istilah ngelilir. Ngelilir itu padi hidup lagi, rentan waktunya sekitar 7-10 hari. Jadi pada masa itu padi mati. Kalau ini H+1, hari H+1 langsung tumbuh, langsung fase pertumbuhan anakan dalam waktu 10 hari. Sementara konvensional masih mati. Ini keunggulan dari metode tanam ini. Dalam 10 hari langsung memproses, tumbuh dan berkembang. Sementara menggunakan konvensional, taruhan hidup dan mati. Kalau hidup baru tumbuh ke fase vegetatif, kalau mati ya sudah, berarti tinggal tambal sulam saja. Kita menuju ke benihnya. Benihnya di sana. Ini benihnya kita ambil di sini. Ini proses namanya apa ya? Daud kalau orang sini. Ini medianya plastik. Ini ada plastiknya. Isinya ini fermentasi kohe beserta abu.
hindarkan menggunakan tanah langsung, karena akarnya nanti akan terikat oleh tanah, akhirnya susah dilepas. Jadi menggunakan apa? Menggunakan abu sekam. Kita tinggal ambil gini saja. Ini bisa digulung juga ini. Tuh, akarnya masih sehat. Cara membilasnya ya tinggal diambil gini. Nah ini, maaf ini saya tangan kiri, tinggal digenang gini 3-5 kali. Nah itu sudah selesai. Ini kita pindahkan ke sawah sana. Akarnya utuh, masih ada bulirnya. Secara pertumbuhan ini jauh lebih maksimal. Ini sudah diterapkan di semua Asia dan Eropa, penanaman ini. Cuma biasanya tanamnya menggunakan mesin, tapi kita nanti menggunakan tenaga manusia yang telah dibimbing secara khusus untuk memiliki kompetensi menanam ini. Karena apa? Tidak semua tidak semua yang ahli menanam padi konvensional mampu dan maunya itu yang agak susah. Benih seperti ini megangnya sangat sulit kalau tidak terbiasa. Sangat kecil, ini termasuk besar. Biasanya yang kecil ini. Biasanya saya tanam yang kecil ini kurang kecil. Biasanya 1 jari ini. Ini termasuk besar, tapi itu pun ini sangat kecil dibanding penanaman konvensional. Tanamnya itu 1-2 helai. Ya, begini. Ditanam 2 helai gini, mestinya 1, tapi buat cadangan barangkali untuk tambal sulam lain waktu. Ini dibuat cadangan, kalau tidak ada masalah ya biarkan hidup sudah. Terus yang berikutnya, selain kecil, tanamnya 2 batang, megangnya ini yang jelas sangat sulit karena tidak terbiasa ya. Kemudian menancapkannya ke lahan. Biasanya kalau sudah ahli tanam tapi konvensional, tenaganya itu sangat kuat, sehingga spontanitas mereka melakukan penanaman padi itu dengan menghentakkan tangannya memasukkan ke dalam tanah. Akibatnya kalau tanam seperti ini sudah habis separuh batang ini, maka dia akan alamat mati. Tumbuh pun nanti bisa kerdil. Jadi yang tertanam di dalam tanah ini hanya biji nih. Kurang lebih kalau diukur 5 mili, tidak sampai 1 cm ya. Yang tertancap di tanah itu tidak sampai 1 cm, 5 mili. Jadi hanya nempel di tanah, hanya nempel. Ini belum digaris, tapi saya contohkan saja, hanya nempel gini. Ya sudah, ini tidak sampai 1 cm, pokoknya bulirnya sudah nggak kelihatan. Sudah, ini kecil sekali, nggak kelihatan dari sini, seolah-olah belum tanam ini ya sudah gitu. Itu tantangan tersendiri bagi yang menanam. Tidak semua ahli nanam mau dipekerjakan menanam seperti ini. Terus tantangan
penanaman padi dengan menggunakan sistem bibit muda ini yang satu ini bicara musuh, tapi ini ya saya membutuhkan. Tapi ini kalau lihat padi kecil ini bukan naik lagi, tapi ya dimakan habis. Itu kemudian karena tanamnya itu ini apa ini, dangkal. Jika waktu musim hujan irigasi ini tidak terkontrol dengan baik, ya sudah, alamat kebanjiran sedikit, bukan banjir bandang ya, pokoknya tergenang air seret, ya sudah habis, lepas ini, bisa lepas sana. Karena apa? Karena ini tidak nancap kayak konvensional itu nancap. Ini hanya nempel ya, nempel sama nancep beda ya, cuma 5 mili aja. Itu tantangannya. Jadi banjir, bukan banjir ya, terlalu bergenang, banjir sama keong. Nah ini konvensional yang di sini. Nah ini konvensional, ini sudah 1 minggu ya. Ini sudah 1 minggu, dan ini sepertinya masih belum ini, belum tumbuh, ini masih mati suri. Ini tetanggaan, ini minggu lalu tanamnya, ini mungkin 3 hari lagi baru hidup, terus naik ke masa vegetatif. Ini baru tanam hari ini, besok sudah langsung hidup. Hari ini juga sudah tanaman itu baru diambil, tidak ada spasi, tidak ada jeda mati. Walaupun ini tanam duluan dengan umur yang mungkin beda ataupun yang pasti tidak sama. Ini lihat strukturnya kan sudah gede, ini mungkin umur 30-an. Ini baru tanam hari ini, besok langsung hidup. Ini tanam 1 minggu kemarin, bibitnya sudah agak tua juga, tapi ini kondisinya masih mati. Ini mati semua itu, istilahnya masih tidur, belum naik. Tapi ya itu, adapun nanti keong di sini juga masih agak tahan karena ini kokoh. Ada banjir karena ini nancep hampir 3 cm. Nancepnya hampir 3 cm, bisa 4 cm ini nancepnya. Jadi masih kokoh ini. Ini kemarin banjir ini. Ini kemarin banjir tidak kelihatan padinya, tapi begitu surut padinya masih utuh. Kalau menggunakan ini jangan sampai mengalami itu, bisa-bisa tanam ulang, padinya larut ke bawah air. Itu kekurangan, kelebihan kekurangan. Kelebihan langsung hidup, langsung ke fase vegetatif, dalam 10 hari langsung tumbuh anakan. Kelebihannya ini, kekurangannya ini. Sebaliknya ini masih tidur 10 hari, belum masuk ke fase vegetatif, memproses tumbuh kembang anakan, tapi masih tidur. Yang ini kekurangannya keong, rentan keong dan banjir. Kalau ini kelebihannya masih tahan keong.
dan banjir. Nah, ini bedanya ya, kalau menggunakan konvensional tanam 1 sampai 3 minggu bahkan menggenang seperti ini. Ini potensi keong sangat rentan sekali masuk ke sini dan jalan-jalan. Ini keongnya. Kalau menggunakan ini kan kering. Ini alamat dalam 1 minggu, bahkan sebisa mungkin ini lebih kering lagi. Tidak perlu takut kekurangan air karena lahan ini menggunakan sistem organik. Jadi tidak perlu ada genangan air di atas, cukup di samping-samping ini saja. Begitu. Alhamdulillah, tanam hari pertama selesai. Gak kelihatan ya guys padinya. Ini padi muda ditanam, masih dalam keadaan berbiji. Menggunakan pola jajar legowo 51. Tantangan hari ini, tantangannya yaitu keong. Tanam belum dapat 1 petak, yang selesai sudah dihajar. Ini putih-putih ini namanya kalsium. Ini pertolongan pertama saja, karena ini menggunakan organik ya, kita nggak menggunakan bentan dan sejenisnya, tidak menggunakan molluscicida secara alami. Nanti masih kita proses bahan-bahan nabatinya untuk menanggulangi keong ini. Sementara tadi sebagian yang sudah action diambili. Ini tidak semuanya ini ya, nggak sampai 1 petak. Terus ditaburi kalsium untuk memperlambat jalan, jadi bisa berhenti tuh. Keong itu nggak jadi jalan terus, selain karena airnya kering, kedua dari penelitian teman-teman kita pertanian, kandungan kalsium ini bisa melebur kadar lendir yang ada dalam dagingnya itu merupakan alat vital untuk berjalan. Jadi mungkin ibarat kendaraan itu olinya hilang, jadi macet, gak bisa jalan. Jadi kalsium ini bisa menanggulangi keong. Jadi sistemik ya, bukan membunuhnya, tapi keong itu macet di tengah jalan, akhirnya tidak makan alias puasa. Dan puasanya itu mutih, pati geni, siang malam 24 jam tidak makan, akhirnya mati. Jadi yang membunuh
itu bukan kalsiumnya. Kalsium apa tadi, ada labelnya ini, beli di toko bangunan ya, kalsium karbonat, beli di toko bangunan. Ini harganya 20-an kurang lebih ya. Beli 1 karung cukuplah untuk menabur lahan seluas ini. Pokoknya udah putih gitu aja, nggak harus tebal. Itu nanti ditebar di situ, nanti ini berhenti dia itu, berhenti. Nah itu yang itu padahal basah, ini padahal basah, ini tidur dia, nggak bisa jalan. Ini muat-muati aja, ini muat-muati aja. Ini udah deket, ini kurang berapa langkah ini. Aduh, berat sekali. Tadi saya sudah nyoba, bahkan sudah makan. Mestinya padinya hilang, sudah dimakan. Pas dia makan, saya kasih, mana ya, lupa tempatnya. Malah gak jadi makan. Hilang udah tempatnya yang mana tadi. Jadi keong pas makan, saya taburi kalsium ini, dia malah pindah. Ya mungkin ya itu tadi lah. Kan kapur ya, kapur itu saya cicipi rasanya pedas. Biasa pakai apa itu orang tua zaman dulu, kinang apa itu, yang pakai tembakau dikasih sirih, itu kan kapur itu kalau dimakan saja pedes, kena meripat, kena mata, pedes kali 2. Apalagi kol yang kecil ini, kena matanya kol, berapa kali pedesnya. Mungkin dia bingung ya. Tadi ketika makan saya taburi, malah kayak bukan teler sih, pindah gitu, pindah haluan. Itu sekilas info penanggulangan. Jadi ini sistem organik, tidak boleh memasukkan racun. Jika pun tidak ada alat yang bisa membunuh kol ini, terpaksa ya harus menggunakan otot, harus menggunakan fisik, siap-siap tiap hari nyabuti kol. Konsekuensinya itu udah, tapi pasti ada obat organiknya, pasti ada. Sekarang masih kita riset, kita cari terus, soalnya ini belum masuk juga. Ini harusnya hari ini juga masuk, bahkan kemarin double. Ini tadi spray juga Trichoderma dan kawan-kawan. Sudah tinggal pulang, capek, bubuk siang. Salam petani padi Indonesia, terus maju, inovasi tiada henti. Kita menuju ketahanan pangan yang bermutu, pangan yang sehat, pangan yang berkualitas. Bukan asal pangan, makan apa-apa yang tidak baik. Jadi kita nggak boleh egois asal bisa jual harga mahal, tapi bagaimana padi ini dimakan manusia yang lain, tentu kita akan mendapat imbal baliknya atas pangan dari orang lain. Kita memberi baik, dapat pangan yang baik. Berusaha, ikhtiar, sekuat tenaga, riset. Jika ini berhasil ke depan, mari bersama-sama kita galakkan menuju Banyuwangi Reborn, bertani organik, meloncat lebih jauh lagi untuk lebih maju ke depan. Apapun aktivitas Anda,
Jangan pernah meninggalkan pertanian. Itu sebetulnya kata-kata motivasi dari tokoh. Saya jiplak saja. Apapun aktivitas Anda, jangan pernah meninggalkan pertanian dan berkebun. Tidak ada lahan sawah, bisa bercocok tanam di kebun, lahan kering, di pekarangan, menanam buah, menanam palawija. Karena bertani itu asik, bertani itu mulia, bertani itu sehat. Salam petani padi Indonesia, petani padi organik. No kimia, no cry.